kajian hati. Menyenangkan. Siapa yang mau tanya Bun? Rame banget nih, tapi saya pilih satu yang ada di depan dulu ya. Ada Kak Fianti di sini, silakan mau tanya sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fianti Arfi, profesi saya sebagai penyanyi dangdut Pak Ustadz. Jadi saya menikah dengan cinta pertama saya yang saya kenal semasa SMA Pak Ustadz. Dan setelah kita sempat berpacaran, kita sempat berpisah dan sempat punya pasangan masing-masing sampai pada akhirnya saya dipertemukan lagi dengan cinta pertama saya. Dan tanpa berpikir panjang saat itu saya meninggalkan karir saya yang sedang saya bangun karena saya berpikir bahwa bertemu lagi dengan cinta pertama saya adalah hal yang mungkin dia adalah jodoh saya gitu Pak Ustadz. Tapi ternyata cinta pertama saya itulah yang menjadi ujian terberat di hidup saya. Ketika menikah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Yang mana saya masih merasa bahwa dia adalah orang yang sama yang saya temui 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya merasa hidup sendirian. Saya tidak diperhatikan sebagai istri dari nafkah lahir dan juga batin. Sampai pada satu momen saya menemukan pesan mesra di ponselnya karena saat itu saya feeling saya ingin ngecek handphone. Saya tuh tipe yang bukan selalu ngecek handphone. Saya ingin mengecek handphone dan saya menemukan pesan mesra yang di luar nalar logika saya. Bukan sebuah perselingkuhan biasa. Itu membuat saya sangat hancur Pak Ustadz. Karena selama ini di usia saya yang pada saat itu saya menikah, saya ingin mengabdi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Saya alhamdulillah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Dan saat itu saya bingung Pak Ustadz karena menurut saya ini sudah di luar batas kewajaran. Saya berusaha menutupi itu karena saya berpikir saya masih denial. Saya belum menanyakan tapi saya mencari tahu ternyata divalidasi oleh yang bersangkutan yang mengirim pesan bahwa benar mereka memiliki hubungan yang sangat di luar logika. Saya merasa bahwa kenapa dia begitu tega mempermainkan pernikahan. Sampai akhirnya saya bercerita kepada keluarga saya karena saya sudah tidak tahan menahan untuk menutupi semuanya dan saya rasa keluarga harus tahu yang sebenarnya. Mereka memeluk saya, mereka support saya untuk berpisah Pak Ustadz. Karena sudah sangat tidak bisa diwajarkan lagi. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana Islam memandang pernikahan yang didasari untuk menutupi kebohongan dan apakah saya sebagai seorang istri gagal karena mempertahankan pernikahan itu. Saya merasa ketika saya menikah saya ingin memberikan banyak cinta untuk pasangan saya, untuk anak saya. Saya ingin pernikahan yang diimpikan banyak orang, sakinah mawaddah warahmah. Tapi ternyata saya seperti tertipu Pak Ustadz. Karena sebenarnya dia nggak sayang sama saya Pak Ustadz. Dia hanya menutupi keadaannya saja. Dan kebetulan anak saya juga laki-laki Pak Ustadz. Jadi saya sangat
sangat khawatir dengan masa depannya. Karena saya pengen anak saya punya sosok ayah yang dia banggakan. Bunda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kamu orang yang jujur, orang yang benar. Karena kejujuran itu mengantarkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Sebaliknya, janganlah kalian menjadi pembohong. Janganlah kalian jadi pendusta. Karena kebohongan itu mengantar kepada keburukan. Dan keburukan itu mengantarkan kamu masuk ke dalam siksa api neraka. Maka rasanya sulit rumah tangga bisa bahagia kalau dibangun dengan kebohongan. Iya apa iya? Rasanya berat rumah tangga untuk bisa mendapatkan keberkahan kalau di dalamnya ada kebohongan. Bahkan kebohongan itu menjurus kepada maksiat yang maksiatnya di luar nalar, di luar sesuatu yang tak bisa kita bayangkan. Na'udzubillahi min zalik. Maka hati-hati. Sekali kita berbohong, maka selanjutnya kita akan sibuk apa? Menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tidak ada rumah tangga yang ingin berpisah. Betul? Tidak ada rumah tangga yang ingin berakhir. Setiap orang yang berumah tangga pasti inginnya rumah tangga itu panjang selamanya. Bahkan bukan hanya bersama di dunia, tapi bersama sampai kemana? Sampai ke akhirat, sampai ke surga. Kalau beliau bertanya, "Aa, apakah pernikahan saya yang kemarin sah atau tidak?" Jawabannya, nikah itu hanya 5 rukunnya. 1, ada calon mempelai laki-laki. 2, ada calon mempelai perempuan. 3, ada walinya. 4, ada saksinya. 5, ada ijab kabulnya. Kalau ada 5-5-nya, sah atau tidak? Sah. Hanya pertanyaannya, berkah atau tidak? Menikah dengan kebohongan. Bagaimanapun kita ingin terus menjaga rumah tangga. Maka ketika beliau bertanya, sebenarnya saya ingin mempertahankan, ingin menjaga, tapi karena kondisinya sulit dan tidak mudah, maka beliau meminta untuk berpisah. Berpisah bersama dua-duanya akan menemukan kebaikan selama sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika bertahan karena kita merasa masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh, bertahan. Tapi jika berpisah dirasa ada kebaikan yang jauh lebih baik, buat beliau juga lebih baik, maka mungkin berpisah adalah pilihan terbaik agar kalian bisa melangkah lebih baik. Hidup ini gak lama, sebentar saja. Jangan hancur lebur karena satu masalah yang datang dalam kehidupan kita, tapi teruslah berjalan untuk menemukan hikmah yang terbaik setelah semua kejadian yang dihadirkan. Aa nitip satu doa saja buat Kak Vivian biar makin tegar untuk melangkah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sobron wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Yang lagi jatuh, yang lagi lemah,
yang lagi terpuruk, coba dibaca doa yang tadi. Semoga Allah kuatkan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu hancurnya kayak nggak pernah aku temuin gitu. Biasanya kan ya kita dikhianati, kita mungkin selingkuhi. Itu kan rasanya seperti itu ya. Nah ini tuh rasanya kayak lebih hancur lagi dan lebih kayak kok begini ternyata gitu. Kamu di sana, terima kasih telah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Dan semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan lain di luar sana. Aku bahagia, kamu pun bahagia. Itu dia, kalau kita curhat sama yang punya ilmu, pasti kan kita akan dituntunnya ke arah yang lebih baik.